Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Endriani dengan NIM 23042250. Baiklah, saya akan menjelaskan peran lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Lembaga birokrasi memainkan peran kunci dalam sistem politik Indonesia. Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menjalankan kebijakan dan memberikan layanan publik yang vital bagi warga negara. Definisi dan fungsi lembaga birokrasi ada 3. Yang pertama definisinya, yaitu lembaga birokrasi adalah sistem administrasi terorganisir yang mengelola berbagai fungsi pemerintah. Yang kedua fungsinya, memberikan layanan publik, menerapkan kebijakan, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Yang ketiga yaitu struktur hierarkis, memiliki struktur organisasi yang jelas dengan rantai komando dan pembagian tugas yang rapi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi lembaga birokrasi di Indonesia. Yang pertama pusat, dan yang kedua daerah, ketiga hierarki. Yang pertama terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian, dan sekretari negara. Yang kedua daerah, yaitu meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan kecamatan. Yang terakhir hierarki, yaitu birokrasi yang disusun secara hierarkis dengan pembagian tugas dan rantai komando yang jelas. Selanjutnya, peran lembaga birokrasi dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama agenda setting, yaitu birokrasi yang mengidentifikasi isu-isu yang perlu ditangani dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah. Yang kedua, formulasi kebijakan, yaitu menyusun proposal kebijakan dengan mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan mengusulkan solusi. Yang ketiga, implementasi kebijakan, yaitu menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi antar instansi dan pengawasan. Selanjutnya, hubungan lembaga birokrasi dengan lembaga politik. Yang pertama, koordinasi, yaitu birokrasi yang berkoordinasi dengan lembaga politik dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Yang kedua, negosiasi, yang terjadi negosiasi dan kompromi antara birokrasi dan lembaga politik untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, checks and balance, yaitu lembaga politik yang mengawasi dan mengontrol kinerja birokrasi agar sesuai dengan kepentingan publik. Selanjutnya tentang tantangan dan permasalahan lembaga birokrasi. Yang pertama, birokrasi yang kaku, yaitu struktur organisasi yang hierarkis dan prosedur yang berbelit-belit seringkali menghambat efisiensi. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yaitu masalah yang sering terjadi di birokrasi dan berdampak buruk pada pelayanan publik. Yang ketiga, kurangnya inovasi, yaitu birokrasi yang cenderung lebih berfokus pada rutinitas daripada mencari solusi kreatif. Selanjutnya, presentasi terhadap resistensi terhadap perubahan, yaitu pegawai birokrasi yang sering menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Selanjutnya, upaya peningkatan efektivitas lembaga birokrasi. Ada 3. Yang pertama, reformasi birokrasi. Yang kedua, peningkatan integritas. Dan yang ketiga, inovasi dan adaptasi. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi, menyederhanakan struktur, prosedur, dan mengurangi lapisan manajemen. Yang kedua, peningkatan integritas, yaitu memperkuat sistem pengawasan, memerangi korupsi, dan membangun budaya anti penyalahgunaan. Yang ketiga, inovasi dan adaptasi, yaitu mendorong kreativitas, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah lembaga birokrasi memainkan peran vital dalam sistem politik Indonesia, mulai dari pembuatan kebijakan hingga implementasinya. Namun, birokrasi juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditangani melalui reformasi. Rekomendasinya adalah meningkatkan efisiensi, integritas, dan inovasi dalam birokrasi, serta memperkuat koordinasi lembaga politik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat memahami materi dari saya.